Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Rizky Respati dengan NPM 1703042100009. Nah, saya di sini ingin menyelesaikan tugas budaya kerja K3 yaitu tugas UTS untuk mewawancarai salah satu mahasiswa FISIP atau mahasiswa Universitas Pajajaran. Nah, adapun kawan saya yang di sebelah saya ini. Halo, perkenalkan nama saya Ikade Hendra Sumertadana, bisa dipanggil Hendra. Saat ini saya berusia 19 tahun dan di Universitas Pajajaran saya berkuliah pada program studi Bisnis Logistik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, nah untuk Kang Hendra ya, kalau boleh tahu nih Kang, kesibukan apa aja sih Kang selain jadi mahasiswa gitu? Jadi kesibukan saya selain menjadi mahasiswa itu di kampus saya ikut organisasi. Di luar kampus juga saya ikut beberapa organisasi dan juga sekarang masih terlibat di beberapa kepanitiaan. Dan selain itu saya juga sedang mencari beberapa informasi terkait volunteer, magang dan juga info lowongan kerja gitu. Karena kan kita udah ada di mau ke semester magang gitu. Jadi saya mencoba untuk mencari info-info tentang magang dan juga volunteer gitu sih. Oh, jadi Kang Hendra ini sibuk di organisasi ya dan hendak ingin mencari volunteer magang gitu kan? Iya benar. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Kang, rencana Akang ketika lulus dari Unpad itu apa sih? Oke, untuk rencana saya sendiri setelah lulus dari Universitas Pajajaran ini, yang pertama tentunya saya ingin mengaplikasikan ilmu yang udah saya dapat di Universitas Pajajaran ya, khususnya pada program studi bisnis logistik ini. Saya ingin mengaplikasikan ilmu tersebut untuk mencari pekerjaan yang nantinya relate dengan apa yang udah saya pelajari di bisnis logistik ini. Namun kalau semisal nggak dapat kerja yang relate gitu dengan program studi saya, mungkin pekerjaan apapun itu akan saya ambil kayak gitu sih kalau misalnya untuk kerja ya. Tapi di luar kerja mungkin saya ingin mencoba untuk membuka beberapa usaha gitu sebagai ya uji cobalah mengaplikasikan ilmu yang udah didapat di bisnis logistik gitu. Oh, jadi Kang Hendra ini setelah lulus tuh ingin mencari sebuah pekerjaan yang relate Ya dengan benar. bisnis logistiknya Ya gitu benar. kan. Atau di luar itu juga gak apa-apa gitu Kang. Iya, oke. Nah, untuk selanjutnya nih Kang. Nah, Akang memutuskan gak sih untuk berwirausaha? Tadi kan memutuskan untuk berwirausaha ya Kang. Nah, ingin apa sih Kang di berwirausaha itu? Nah, untuk kira-kira usaha yang nantinya akan saya buat itu karena sekarang saya ada di program studi bisnis logistik ya. Mungkin nantinya usaha yang akan saya buat itu nggak jauh-jauh dari dunia logistik gitu. Mungkin untuk lebih detailnya lagi belum belum ada fixnya mau bisnis logistik seperti apa, cuman secara garis besar bisnis yang akan saya buat itu berada di bidang logistik gitu. Oh, jadi usaha bisnis yang seperti JNE ekspedisi gitu ya Kang ya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Nah, untuk kalau boleh tahu nih Kang, karena Kang mempunyai wirausaha, nah ada nggak sih budaya kerja yang ingin Akang terapin gitu? Oke, mungkin karena bisnisnya juga belum pasti apa, cuman saya mau bikin bisnis yang di sektor logistik untuk budaya kerjanya sendiri yang mungkin nantinya akan saya bawakan ketika saya memiliki bisnis tersebut. Tentunya budaya kerja yang adaptif, produktif dan juga suportif karena bagaimanapun juga sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau usaha itu memiliki faktor yang sangat berpengaruh ya untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Jadi sebisa mungkin budaya kerja yang nantinya akan saya bawakan ini dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama karyawan guna mencapai tujuan dari usaha yang saya buat. Kayak gitu sih Oh, kurang lebih. iya. Jadi produktif, inovatif dan apa tadi Kang? Suportif. Suportif. Ya. Iya. Oke, mantap Kang. Nah, selain untuk wirausaha kan tadi Akang juga ingin bekerja ya. Nah, di sektor apa sih Kang? Nah, untuk sektor nantinya saya bekerja, untuk saat ini saya baru kepikiran untuk bekerja di sektor BUMN. Kenapa?
karena menurut saya bekerja di badan usaha milik negara itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya bagi diri saya sendiri dapat bekerja di BUMN. Dan selain itu BUMN juga memiliki fasilitas-fasilitas kerja yang memadai dan juga jenjang karir yang ditawarkan lumayan menarik. Jadi saya memilih BUMN untuk menjadi salah satu pilihan saya nanti untuk bekerja gitu sih Kang. Oh, jadi bekerja di sektor BUMN itu karena fasilitas-fasilitasnya juga ya Kang ya yang mendukung gitu Kang. Iya benar. Iya, mantap Kang. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, kan sekarang nih lagi zamannya pandemi ya. Pandemi pun bahkan udah mau beres gitu Kang. Dan ada istilah yang dimana work from home dan work from office nih Kang. Nah, menurut Kang sendiri nih apa sih work from office dan work from home ini? Oke, WFH dan WFO ya. Nah, benar juga nih karena belakangan ini kita ada pandemi ya, jadi istilah WFH atau work from home ini sering terdengar gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, budaya kerja WFH dan WFO ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Seperti pada WFH itu seperti yang kita tahu WFH itu kan kerjanya dari rumah ya, kerja dari rumah yang dimana tentunya kita memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Namun WFH ini cenderung digunakan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam memanajemen waktunya dalam melakukan kerja gitu. Cuman karena kemarin kan lagi bahkan sekarang juga masih ada pandemi Covid ya. Jadi mau tidak mau semua perusahaan itu melakukan yang namanya work from home gitu. Nah, kalau WFH itu kan kerjanya langsung dari kantor ya. Jadi segala deadline kerja itu harus diselesaikan ketika di kantor. Nah, kalau misalnya from home atau dari rumah itu kita memiliki waktu yang fleksibel untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, selain dari segi waktu pekerjaannya, pada WFH ini juga memiliki tingkat fleksibilitas pada mungkin dari seragam kerjanya, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya kita kerja di BUMN gitu kita memiliki seragam kerja gitu. Nah, kalau misalnya work from home kan kita bisa bebas menggunakan pakaian apa asalkan kita nyaman gitu. Nah, kalau selain itu di work from home juga memiliki keunggulan kita bisa kerja di mana aja, kita mau kerja sambil ngapain aja gitu, setidaknya kita sudah menyelesaikan job desk dan juga to-do list dari pekerjaan kita tersebut. Nah, kalau misalnya bekerja di kantor atau work from office itu kan memiliki jam kerja yang baku ya, yang terkesan monoton gitu. Jadi misalnya kita bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu dilakukan selama 6 hari atau seminggu kerja gitu. Kalau misalnya from home kan kita bisa kerja sambil liburan, kita bisa kerja sambil main, kita kerja sambil ngapain aja gitu sih untuk work from home dan juga from office menurut saya. Jadi WFH menurut Kang ini jam kerja ini fleksibel ya Kang ya, Iya, benar, bisa dikerja fleksibel. di mana aja, kerja kapan saja, dan untuk pakaiannya pun ya bebas gitu ya, bisa menyesuaikan gitu, ya Kang. Nah, sedangkan untuk WFH ini jam kerjanya sudah ada, sudah ditepatin dan harus ada to-do list yang dilakukan, dan serta seragamnya pun harus berseragam, harus bersamaan gitu bersama karyawan-karyawan yang lain ya Kang ya. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, mending yang mana nih Kang? Mending WFH atau WFO Kang? Nah, kalau saya sendiri ya, kalau misalnya disuruh memilih mau WFH atau WFO sebenarnya untuk saya sendiri pengennya WFO ya, karena saya sendiri kan belum pernah mengalami yang namanya masa kerja itu seperti apa, terus euforia kerja di kantor itu seperti apa, itu saya belum pernah mencoba. Jadi kalau misalnya disuruh memilih, kayaknya saya akan memilih untuk WFO, dan dari saya sendiri sebenarnya lebih suka WFO karena kalau misalnya kita WFH cenderung kita akan apa ya, bisa males-malesan gitu kan, karena kita kerja dari rumah kan, kalau di rumah terus bisa sambil ngapain aja. Kalau misalnya kita kerja langsung di kantor, kita dapat berinteraksi dengan sesama karyawan, terus kita mungkin kalau misalnya ada hambatan ketika melaksanakan kerja, kita bisa minta tolong ke sesama karyawan yang ada di kantor gitu sih. Jadi kalau misalnya kita kerja di kantor langsung itu bisa berinteraksi langsung, terus bisa mendapatkan euforia kerja di kantor secara langsung gitu sih. Oh, jadi WFO ya Kang Lebih ya. ke WFO ya karena untuk saat ini, karena kan belum pernah nyoba ya WFO itu seperti apa gitu. ya untuk berinteraksi juga sesama yang lain ya Kang ya. Iya benar.
Nah, untuk fasilitas kerja nih Kang. Fasilitas kerjanya tuh Akang tuh pengen apa sih Kang kalau boleh tahu? Kalau fasilitas kerja saya nggak minta yang aneh-aneh ya. Tentunya pasti yang pertama harus ada gaji yang sesuai dengan kemampuan saya gitu. Terus ada kepastian jenjang karir yang ditawarkan dari perusahaan. Selain itu juga saya ingin ada fasilitas kerja berupa waktu libur yang cukup gitu, karena kan bagaimanapun juga kita sebagai seorang pekerja harus menjaga mental health kita, terus juga saya sendiri ingin menjaga work life balance saya gitu. Oh. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi Akang nih ingin mendapatkan gaji yang sesuai dan mendapatkan jenjang karir yang ditawarkan pun akan makin meningkat gitu ya Kang, serta asuransi dan libur kerja yang cukup Iya, ya Kang. benar. Nah, begitu. Mungkin segitu saja wawancara saya. Dan saya Dimas Rizky Respati. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kang. Ya, sama-sama Kang. Ya.